Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Afrimeti SHMH beserta Bapak Asep Rudi Casmada SPDMA selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Pajak. Perkenalkan, nama saya Gines Pertiwi, mahasiswi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Yang pada kesempatan kali ini akan membahas seputar materi merek yang merupakan salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual. Adapun pembahasan yang terkait materi yang akan saya sampaikan nantinya pada video ini, yang pertama adalah definisi, fungsi, dan jenis merek, lalu kemudian ada dasar hukum merek, lalu kemudian ada prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang merek, dan yang kemudian ada jangka waktu dan permohonan perpanjangan pelindungan merek. Yang terakhir adalah contoh kasus merek. Pembahasan pertama yakni mengenai pengertian atau definisi, lalu kemudian fungsi dan jenis merek. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa merek ini merupakan gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut guna membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Lalu kemudian ada pun pendapat dari ahli yakni bernama Kotler dan Armstrong yang mengatakan bahwa brand atau merek memiliki pengertian sebagai sebuah nama atau istilah dan juga simbol, tanda atau desain ataupun sebuah kombinasi diantaranya yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Nah, adapun fungsi dari merek ini yang pertama adalah sebagai tanda pengenal barang dan jasa yang akan diproduksi atau diperdagangkan. Lalu kemudian sebagai alat promosi. Nah, promosi ini biasanya melalui iklan-iklan, baik itu melalui website atau tontonan televisi. Dan yang ketiga adalah jaminan atas kualitas barang dan jasa tersebut. Jadi untuk jaminan atas kualitas barang ini tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha, melainkan juga menguntungkan bagi konsumen. Dan yang terakhir adalah merek ini mengidentifikasikan asal-usul dari barang atau jasa yang diperdagangkan atau diproduksi. Nah, setelah membahas fungsi dari merek ini, kemudian kita akan membahas jenis-jenis merek yang terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Merek dagang ini biasanya merek yang digunakan pada barang yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum tertentu dan untuk membedakan barang-barang yang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa ini sama pula dengan merek dagang yang merupakan merek yang digunakan untuk jasa yang diproduksi oleh seseorang atau beberapa badan hukum dan untuk membedakan jenis-jenis jasa lainnya. Nah, setelah membahas klasifikasi merek, yakni ada merek dagang dan juga merek jasa, di samping ini merupakan contoh-contoh dari keduanya. Dan yang bersama-sama kita ketahui bahwa KFC dan Puma, lalu kemudian Purbasari, produk lokal kita, lalu ada kemudian H&M dan Unilever ini merupakan salah satu contoh atau beberapa contoh dari merek dagang. Lalu apa saja sih merek-merek jasa? Dan bersama-sama yang kita lihat, merek-merek jasa ini meliputi Ruang Guru, lalu kemudian ada Gojek, lalu ada Shopee, sebuah e-commerce dan pelayanan jasa begitu. Lalu ada hukum online, di situ kita biasanya berkonsultasi mengenai hukum-hukum. Dan yang terakhir adalah Traveloka. Setelah membahas definisi, lalu kemudian fungsi, lalu kemudian jenis, dan yang terakhir tadi adalah contoh-contoh dari merek. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dasar hukum merek. Dasar hukum merek ini yang pertama kali diberlakukan yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Lalu kemudian setelah diratifikasi oleh keanggotaan WTO pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek ini disesuaikan dengan TRIPS melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan terakhir kali diubah
melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang Merek atau UMR. Nah, sebelumnya telah disebutkan bahwa terdapat Undang-Undang Merek. Nah, Undang-Undang Merek ini mengandung beberapa unsur atau prinsip, diantaranya adalah prinsip first to fly atau pendaftar pertama yang menegaskan bahwa pemegang merek adalah orang pertama atau pendaftar pertama yang mengajukan permohonan mengenai merek tersebut. Lalu kemudian adalah prinsip cepat. Nah, dalam upaya penegakan hukum perkara merek ini yakni melalui pengadilan niaga dan dapat dilakukan upaya hukum kasasi secara langsung serta tidak ada banding. Dan selanjutnya adalah prinsip konstitutif yang berarti hak atas merek hanya diberikan jika seseorang telah mendaftarkan merek miliknya. Nah, adapun prinsip delik aduan yakni menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan melakukan tindakan apapun tanpa adanya laporan dari masyarakat. Nah, adapun prinsip tambahan yakni merek yang akan didaftarkan ini tidak boleh menimbulkan kebingungan atau penyesatan suatu merek yang secara umum telah dikenal dan dimiliki oleh pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah perpanjangan perlindungan merek dapat dilakukan selama yang mengajukan adalah pemegang merek. Pembahasan selanjutnya yakni jangka waktu dan permohonan perpanjangan perlindungan merek yang meliputi pertama, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Yang kedua, permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dan dikenai biaya. Dan yang terakhir adalah permohonan perpanjangan masih dapat diajukan dalam jangka waktu yang paling lama 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. Baik, sampai pada pembahasan terakhir yakni contoh kasus pelanggaran hak merek. Saya mengambil satu contoh kasus yakni antara Puma dan Pumada, yang mana Puma ini merupakan pihak penggugat sedangkan Pumada ini merupakan pihak tergugat. Nah, saya mengambil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 10 garis miring PDT titik sus strip HKI garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa merek Pumada ini yang merupakan milik tergugat memiliki daya pembeda karena adanya penambahan kata da. Lalu hakim menyatakan bahwa antara merek Puma dan merek Pumada ini tidak menyebabkan kebingungan konsumen, dan konsumen pun tidak akan terkecoh serta beranggapan seolah-olah produk-produk dari kedua merek tersebut dibuat oleh produsen yang sama, atau mengira bahwa telah terjadi kerjasama, asosiasi, dan atau afiliasi antara penggugat dan tergugat dalam memproduksi produk-produk yang memakai kedua merek tersebut. Nah, jadi memang ada syarat-syarat mengapa merek ini tidak bisa didaftarkan. Salah satunya adalah merek tersebut tidak memiliki daya pembeda. Nah, maka dari itu, Puma ini, pihak penggugat, melakukan gugatan terhadap Pumada, pihak tergugat. Dikarenakan menurutnya Pumada ini tidak memiliki daya pembeda dengan merek miliknya, Puma. Jadi, sedangkan pengadilan negeri beranggapan bahwa keduanya ini sangat-sangat berbeda dan sah-sah saja begitu. Pumada memiliki merek tersendiri dan sebenarnya punya interpretasi tersendiri begitu. Jadi sah-sah saja. Nah, sekian dari pendapat saya atau penyampaian saya mengenai materi merek ini. Semoga menjadi kebermanfaat bagi yang mendengarkan, dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan atau penyampaian selama video ini berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.